Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Febriani dan rekan saya Yozi Maeka ingin mempresentasikan tentang proposal kami. Untuk yang pertama, pendahuluan atau latar belakang pandemi COVID-19 membawa berbagai macam dampak bagi semua termasuk bidang ekonomi. Mencoba dengan membuka usaha di masa pandemi memanglah bukan hal yang mudah. Namun ternyata sudah banyak para pelaku ekonomi yang memberanikan diri untuk membuka usaha dan terbilang sukses dengan caranya masing-masing. Ekonomi kreatif menjadi salah satu peluang maupun solusi di tengah keadaan pandemi berlangsung. Kami mendirikan 3S merupakan salah satu tempat yang menyediakan berbagai macam souvenir dan undangan untuk acara pernikahan, silaturahmi keluarga, dan lain acara sebagainya. 3S memiliki berbagai macam jenis souvenir dan undangan, baik untuk undangan fisik atau lewat online. Sejauh ini, 3S masih diperhitungkan dan dianalisis bagaimana jika usaha ini berjalan. Serta kami selaku pendiri toko 3S masih mempersiapkan media promosi, bahan-bahan yang dibutuhkan, serta ide dan tenaga kerja yang dibutuhkan nantinya. Rumusan masalah yang kami cari adalah yang pertama, bagaimana cara merancang sistem penjualan online yang menarik bagi para pelanggan. Yang kedua, apa saja media promosi yang cocok untuk menjual karya souvenir dan undangan. Yang ketiga, bagaimana cara agar produk yang dihasilkan dapat memuaskan hati para pelanggan. Dan untuk tujuannya yaitu yang pertama, membantu para pembeli dan memperoleh informasi yang cepat dan update mengenai harga produk dan ketersediaan produk. Yang kedua, untuk membantu para pembeli memesan produk yang ditawarkan dengan layanan pembelian secara online maupun offline. 3. Untuk membantu penjualan souvenir dan undangan agar omset yang dihasilkan toko meningkat. Luaran yang diharapkan. Pertama, menghasilkan laporan dari proposal produk 3S. Yang kedua, menghasilkan laporan akhir dari penciptaan produk sesuai proposal produk 3S. Yang ketiga, mempubliskan penciptaan produk 3S. Yang keempat, dapat menjadi contoh bagi setiap seseorang yang akan membuka peluang usaha bisnis. Kelima, diharapkan dapat menghasilkan profit. Manfaat dari 3S ini sendiri, sarana dalam memberikan kemudahan dari suatu momen. Yang kedua, membantu menggerakkan perekonomian usaha mikro. Yang ketiga, sarana untuk bersiap menghadapi persaingan pasar global, membangun kreativitas, dan percaya diri dengan produk dalam negeri. Yang keempat, memberikan kesan terbaik dari sebuah momen. Selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh Mbak Yosima. Baik, terima kasih Mbak Risma. Bab kedua berisikan tentang gambaran umum rencana usaha. Pada poin 2.1, kondisi umum lingkungan di sekitar 3S. Setiap manusia pasti akan mengadakan acara, baik di kampungnya sendiri, di gedung, di desa mereka, atau di tempat kerja, dan lain sebagainya. Mereka juga pasti membutuhkan undangan atau souvenir ketika mengadakan sebuah acara. Terlebih lagi jika kualitas yang digunakan sangat terjamin, tempatnya akurat dan terpercaya. Di kampus Unusa mengajarkan mata kuliah kewirausahaan agar kita sebagai mahasiswa bisa menuangkan ide-ide kita yang belum pernah kami coba sebelumnya dan menjadikan ini sebagai ide bisnis. Pada poin 2.2 deskripsi produk. Produk ini merupakan sebuah ide yang muncul yang mungkin jarang sekali orang bergelut di usaha ini, karena jumlah yang dihasilkan tidak hanya puluhan, tapi ratusan bahkan ribuan produk sekali order. Ide ini memberikan solusi kepada masyarakat agar bisa mengundang dan memberikan kabar ke sanak saudara lewat online maupun offline dengan fisik yang bagus dipandang. Pada poin 2.3, kita analisis potensi usahanya. Dari penawaran kita kepada masyarakat dengan adanya undangan online dan berbagai macam souvenir kekinian memiliki daya tarik tersendiri untuk dapat diakui memiliki nilai jual.
usaha ini juga tidak semua bisa memiliki karena ini murni berdasarkan ide dari masing-masing seseorang. Keunggulan dari toko kita 3S memiliki produk souvenir dengan berkualitas. Yang kedua, memiliki harga yang sangat terjangkau. Yang ketiga, menjadikan daya tarik tersendiri kepada orang yang akan diundang ke acara yang bersangkutan. Yang keempat, mempunyai nilai jual karena tidak semua memiliki ide yang cemerlang. Pada poin 2.4, pengawasan kualitas. Untuk pengawasan kualitas dilakukan mulai dengan survei produk yang layak dijual dan memiliki daya tarik yang lebih banyak. Kemudian stok lebih diperbanyak dengan kita perbanyak yang sedang trending guna membuat masyarakat tidak bingung saat memilah-milah produk. Pada poin 2.5, kita menganalisa dari STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Maksudnya, di sini ada kriteria, lalu yang dipilih dan alasan memilih kelompok tersebut. Kriteria dari usia, kita pilih semua kalangan usia. Alasannya, karena umumnya semua kalangan usia itu bisa mengadakan acara, entah dari bayi, dari acara akikah, remaja, acara ulang tahun, dewasa yang mengadakan acara pernikahan, dan lain sebagainya. Dari kriteria pekerjaan, yang kita pilih adalah mengolah produk kembali dan desain grafis. Karena produk kita diambil dari supplier lalu kita perbarui, percantik, dan dikemas sedemikian rupa, lalu membuat ide desain undangan sesuai customer yang di request atau yang mereka minta. Dari kriteria jenis kelamin, kita pilih laki-laki dan perempuan atau semua gender. Karena pekerjaan ini dipastikan menghasilkan produk yang banyak hingga membutuhkan banyak tenaga. Kriteria dari tempat, kita pilih kampus dan media online. Karena di kampus tempat awal kita terjun berbisnis, dengan media online menjadi sarana yang paling pas untuk pemula seperti kita. Dari kriteria jenis produk, kita pilih souvenir dan undangan. Contoh souvenirnya kita ada mug, handuk, peralatan makanan, tote bag, sabun mandi, dan lain sebagainya. Untuk undangan via website, undangan cetak dengan desain, atau undangan cetak dengan desain sendiri. Alasannya karena banyak masyarakat yang sudah asing atau pernah mendapat souvenir dan undangan dari kerabat yang mungkin tidak berkesan atau hanya berkesan biasa saja. Jadi kita hadir untuk mereka yang membutuhkan souvenir atau undangan yang bisa berkesan untuk selamanya biar bagus kenangannya begitu. Poin 2.6 kita membahas tentang persaingan usaha. Memiliki produk yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, masih kalah saing dengan ribuan pengusaha di luar sana yang sudah dahulu terjun. Namun, kita berdasarkan era digital yang semakin canggih, dengan adanya pandemi COVID ini membuat kita mempunyai ide yang bisa kita tuangkan di bidang bisnis ini, dan peluang yang didapatkan sangat besar karena semua orang pasti akan mengadakan acara. Lalu pada 2.7 ini kita menganalisa pemasaran atau SWOT. Perancangan ini menggunakan metode analisis perencanaan strategis SWOT. Strength sendiri ada kekuatan. Nah, kekuatan kita bersifat internal dari organisasi atau sebuah program. Adapun kekuatan kita adalah kartu undangan dan souvenir merupakan satu-satunya dan pelopor kartu undangan yang dicetak dengan gaya vintage namun tetap berkesan modern, baik ditawarkan secara online maupun offline. Kelemahan kita adalah kegiatan-kegiatan yang kita adakan masih ditangani sendiri sehingga pekerjaan dan pada pengelola mengalami sedikit keterlambatan di produksi. Dari peluang kita yang bisa kita raih adalah meningkatnya aktivitas kaum muda dalam menggunakan jejaring sosial, meningkatnya penggunaan gadget dan teknologi informatika yang pesat dengan akses wifi hampir di setiap kesempatan dan tempat. Lalu yang
Terakhir ada ancaman kita, ada threat, yaitu dengan munculnya desainer baru, biro-biro kartu undangan pernikahan yang tidak berkonsep dan menawarkan harga murah serta meniadakan biaya desain. Kemudian poin 2.8, kita menganalisis juga kelayakan usaha. Rencana pembuatan souvenir dan undangan selama sebulan diasumsikan dapat memproduksi sebanyak 100 pieces, sehingga dapat diperhitungkan untuk 1000 pieces adalah sebagai berikut. Kita berikut ini adalah gambarannya. Maka biaya bersih untuk setiap bahan yang diperlukan adalah 3.560.000 ini dibagi 100 pieces adalah 35.600 per piecesnya. Jadi kita jualnya 40.000. Rata-rata keuntungan yang diperoleh dari setiap pieces souvenir dan undangan adalah 4.400. Lalu kita menganalisis BEP-nya, break even point-nya. BEP total biaya produksi dibagi total jumlah produksi 3.560.000 dibagi 100 sama dengan 35.600. Sedangkan harga jual kita ada 40.000. Rata-rata keuntungan per pieces, harga jual dikurangi break even point harga adalah 40.000 dikurangi 35.600 ada 4.400. Penjualan rata-rata per tahun 100 pieces kali 12 1.200 pieces. Perhitungan total laba kotor 4.400 dikali 1.200 pieces adalah 5.280.000. Break even point produksi modal dibagi total laba kotor. Modal kita ada 6 juta dibagi 5.280.000 sama dengan 1,13 atau 2. Jadi pada harga 40.000 dengan jumlah produksi 12.000 pieces pada bulan kedua berada pada titik impas. Lalu di poin 2.9 kita ada proyeksi penjualan. Nah, di sini ada saldo awal atau modal kita 6 juta. Pendapatan atau penjualan pada bulan pertama ini ada 400.000. Bahan habis pakai yang kita butuhkan ada 3.750.000. Biaya perlengkapan yang kita butuhkan di awal ada 1.200.000. Biaya transportasi kita butuh 150.000. Biaya lain-lain 900.000. Jumlah saldo yang yang tersisa di bulan pertama ada 400.000. Karena bahan habis pakai ditambah biaya perlengkapan ditambah biaya transportasi ditambah biaya lain-lain adalah 6 juta. Artinya di bulan pertama ini hanya tersisa pendapatan dan penjualan saja. Ini adalah gambaran bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat sampai bulan ke-24. Untuk lampiran lebih lengkapnya ada di halaman lampiran-lampiran. Nah, lalu bab 3 boleh dijelaskan kembali dengan Mbak Risma. Baik, terima kasih. Untuk bab 3 tentang metode pelaksanaan. Pada poin 3.1 tahapan pekerjaan, lalu proses produksi. Bahan yang digunakan ada 2 jenis, yaitu pertama bahan baku terdiri dari kertas sebagai bahan yang akan diolah, lalu kedua tinta sebagai bahan perwarna. Lanjut untuk bahan penolong terdiri dari plat sebagai alat yang dimasukkan dalam mesin cetak yang menimbulkan tulisan atau gambar, lalu sheet sebagai pencuci roll atau campuran pada mesin cetak, lalu cam sebagai bahan penghapus film apabila ada yang rusak atau penghapus garis-garis pada film warna dari hasil penyusunan yang telah dipotong. Untuk B, alat produksi yang digunakan. Pertama, komputer digunakan untuk mendesain pesanan yang diterima dari pelanggan. Yang kedua, printer digunakan untuk mengeluarkan hasil dari desain pesanan yang dibuat pada komputer. Yang ketiga, mesin offset digunakan untuk mencetak undangan atau pesanan yang telah didesain. Keempat, mesin potong
digunakan untuk memotong hasil cetakan yang sudah jadi agar kelihatan bagus. Untuk poin 3.1.2 pelaksanaan usaha. Yang pertama, persiapan bahan baku dan pembuatan produk. Kedua, evaluasi dan pembuatan laporan hasil penjualan harian. Ketiga, penjualan produk sesuai orderan. Yang keempat, harus sesuai dengan protokol COVID-19, yaitu dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Untuk poin 3.1.3, evaluasi. Evaluasi ini untuk melihat perkembangan usaha mulai dari persiapan sampai pelaksanaan usaha, serta mempertimbangkan potensi keberlanjutan dan peluang usaha. Pada tahapan ini, setiap perkembangan dan kekurangan dalam pelaksanaan akan dijadikan bahan analisa dalam merencanakan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, di poin 3.1.4, proses pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran. Untuk strategi yang pertama yaitu social booster atau kekuatan media sosial saat ini memiliki dampak yang besar dalam mendukung usaha mikro atau kecil dalam hal promosi dan media jual beli yang gratis maupun berbayar dengan harga yang terjangkau. Kami akan membuat akun media sosial khusus untuk pemasaran atau periklanan produk seperti Instagram, Facebook, YouTube yang nantinya akan membuat konten-konten periklanan untuk ditampilkan. Yang kedua, strategi 4P. Yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan adalah advertising dan souvenir. Produk ini memudahkan untuk orang yang membuat pesta atau acara. B. Price. Harga ini sangat bersahabat, bisa untuk yang bisa murah ataupun ada juga yang lebih mahal. C. Place. Kami menawarkan ke berbagai daerah, karena kami dapat juga dipesan melalui marketplace apa saja. D. Promotion. Strategi mengenai bagaimana usaha ini dapat dikenal oleh konsumen melalui berbagai cara. Yang pertama, advertising atau iklan, social network, dan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Brosur promotion. Tujuan adanya penyebaran brosur adalah agar para konsumen yang tidak mempunyai sosial media bisa mengetahui produk kita melalui brosur. Selanjutnya untuk bab 4 boleh dijelaskan oleh Mbak Yosima. Bab keempat ini kita membahas tentang biaya dan jadwal kegiatan. Pada poin 4.1 kita ada anggaran biaya yang dibutuhkan. Nomor yang pertama, jenis pengeluarannya bahan habis pakai seperti HVS, tinta, doslek, dan lain-lain. Maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Sumber dana kita dari Belmawa sendiri ada 2.485.000, perguruan tinggi 1.265.000, instansi lain 0. Untuk yang kedua, biaya perlengkapan termasuk mesin offset, mesin potong, maksimal 15% dari jumlah dana yang kita usulkan. Sumber dana kita dari Belmawa ada 1.100.000, perguruan tinggi 100.000, instansi lain 0. Nomor 3, jenis pengeluaran kita di biaya transportasi, pembelian barang, pengantaran barang kepada konsumen, maksimal 30% dari jumlah dana yang kita usulkan. Sumber dana kita dari Belmawa ada 150.000, perguruan tinggi 0, instansi lain 0. Nomor 4, biaya lain-lain, biaya promosi, kuota internet dan lain-lain, maksimal 15% dari jumlah dana yang kita usulkan. Sumber dana Belmawa 765.000, ada di perguruan tinggi 135.000 dan instansi lain 0.
Nah, jika di total ada 6 juta sesuai modal kita dengan ukuran dermawan 4.500.000, perguruan tinggi 1.500.000, yaitu 25%-nya dari 6 juta, dan jika dijumlah tetap 6 juta sesuai modal kita. Di poin 4.2 ada jadwal kegiatan kita berdua. Kegiatan yang pertama, perencanaan teknis pemrograman. Person penanggung jawab kita berdua. Di kegiatan persiapan produksi juga kita berdua, karena ini baru awal. Kegiatan promosi kita berdua juga. Pemasaran juga berdua, saya dengan Mbak Risma. Kegiatan monitoring dan evaluasi saya dan Mbak Risma juga. Kegiatan penyusunan laporan saya dan Mbak Risma juga. Baik, di sini ada lampiran-lampiran dari ketua kita dan lain sebagainya. Ya, baik Mbak Risma, boleh ditutup ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelasnya. Saya, Risma Febriani dan Mbak Yozima Eka, mohon terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kami tentang promosi kami. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.